Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Saat ini kita bersama-sama ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu kali ini adalah berhenti menghujat. Berhenti menghujat bisa diartikan dengan kalimat jangan menghina sesama kamu. Nah saudara, kita lihat dewasa ini di berbagai media sosial. Baik antara orang percaya dengan orang tidak percaya, maupun antara orang percaya dengan orang percaya. Saling menghujat, saling menghina satu dengan yang lain. Luar biasa, zaman seperti apa ini? Nah saudara, sebagai anak Tuhan, harusnya kita menjadi contoh, menjadi teladan. Amin. Karena setiap perbuatan kita, harusnya nama Yesus Tuhan kita yang dipermuliakan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Amsal 14 ayat ke-21. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Nah Amsal mengajarkan kita untuk tidak menghina orang lain. Karena menghina orang lain itu artinya tidak berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Artinya kalau kita menghina orang, ada orang yang terhina. Nah orang yang terhina itu tentu menderita. Nggak enak kan menjadi orang yang dihina. Oleh karena itu mari kita harus sama-sama mengerti apa yang mau Amsal sampaikan. Supaya kita tidak saling menghujat. Yang ngerti katakan amin. Firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk tidak menghina atau menjelek-jelekkan orang lain. Tuhan menciptakan kita untuk saling menolong, bukan untuk saling menghina atau saling menghujat. Orang yang suka menghina sesama tidak menghargai mahakarya Tuhan dan justru dia berbuat dosa. Penghinaan ini membuat orang yang dihina menjadi frustasi dan merasa rendah diri, bahkan bisa membuat orang bunuh diri. Jadi penghinaan sangat fatal akibatnya dan menjadi dosa yang besar. Makanya jangan pernah mau menghujat. Katakan amin. Saudara-saudaraku, jika saat ini engkau sedang mengalami penghinaan dari siapapun, janganlah sedih dan janganlah balas menghina mereka. Tapi doakanlah mereka. Karena orang yang suka menghina sesamanya, biasanya hidupnya sendiri tidak beres dan tidak bahagia. Karena itu, dia melampiaskan ketidakberesannya itu kepada orang lain. Tindakan menghujat, menghina atau menindas orang yang lemah adalah terpengaruh terhadap Sang Pencipta. Di sekitar kita, tidak sedikit orang hidup dalam kelemahan. Miskin secara materi atau tidak sempurna secara fisik. Sementara itu, tidak sedikit pula orang yang memperlakukan mereka dengan cara yang tidak layak, tertutup, bahkan menghina dan melecehkan. Ini adalah perbuatan dosa yang keji. Pertanyaannya, sudahkah kita memancarkan kasih Tuhan dengan mengasihi sesama, khususnya bagi mereka yang lemah? Kiranya kasih Yesus Kristus memotivasi kita untuk memperlakukan sesama dengan kasih dan hormat. Makanya Tuhan mengajarkan kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan kekuatanmu dan akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Katakan amin. Maka menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, biarlah Roh Kudus menuntun kita semua agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang saling mencintai dan saling menghargai. Bukan saling menghina, bukan saling menghujat. Haleluya. Ada amin? Amsal 14 ayat ke-31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Dengar baik-baik saudara, siapa yang menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Jadi artinya kalau kita menghina sesama, itu kita menghina pencipta kita atau pencipta dia, yaitu Tuhan. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan. Ada amin. Makanya jangan pernah menghina, jangan pernah menghujat orang lain. Ada amin. Taruhlah belas kasihan kepada dirimu sendiri dan juga kepada orang lain. Tuhan Yesus mencintai kita semua. Dan Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Maka tugas kita adalah hargai orang lain jika kita ingin dihargai. Dan jangan menghina jika tidak mau dihina. Jangan merendahkan orang lain jika tak mau direndahkan. Amin. Yakobus 2:4, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Bukan hal yang mengajukan lagi bila manusia menilai sesama berdasarkan apa yang terlihat dari luar dan dari apa yang dimiliki. Terhadap mereka yang kaya, seringkali kita begitu segar dan hormat. Tetapi terhadap mereka yang biasa, apalagi miskin, kita cenderung meremehkan dan memandang rendah. Kristus pun mengalami hal yang demikian, yaitu dipandang remeh atau sebelah mata oleh orang-orang di kampung halamannya. Suatu ketika Kristus datang ke tempat asalnya, yaitu di Nazaret, sebuah kota kecil tempat di mana Kristus menghabiskan masa kecilnya sampai ia bertumbuh menjadi dewasa. Itulah sebabnya Kristus disebut orang Nazaret. Setibanya di tempat asalnya itu, Kristus mengajar orang-orang di rumah ibadat dan banyak orang menjadi takjub dan terheran-heran.
Di Matius 13 ayat ke-54 firman Allah berkata, setiba di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Lalu di ayat berikutnya ia dikatakan seperti ini. Matius 13 ayat 55 dan 56. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu? Nah, saudara, dari pertanyaan-pertanyaan ini semua mengindikasikan bahwa orang-orang Nazaret meragukan dan memandang remeh Kristus. Di pikiran mereka, Kristus itu tak lebih dari anak tukang kayu. Akhirnya, orang-orang Nazaret menjadi kecewa dan menolak kehadiran Kristus. Maka di Matius 13 ayat ke-58 dikatakan demikian. Karena ketidakpercayaan mereka sendiri, akhirnya tidak banyak mujizat yang Kristus kerjakan di daerah asalnya itu. Oke, berikutnya kita lihat Daud. Daud juga pernah mengalami hal yang sama. Daud dipandang sebelah mata atau diremehkan oleh keluarganya sendiri. Ketika Samuel mencari anak-anak Isai untuk diurapi menjadi raja. Lalu Isai mengedepankan anak-anaknya yang dipandang layak menurut penilaian jasmania untuk menjadi raja dan mengesampingkan Daud. Tapi kita harus lihat dan kita ingat baik-baik, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Sebab manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat ke hati. Ada amin. Nah, pertanyaannya, bukankah banyak orang Kristen bersikap demikian? Yaitu suka sekali membeda-bedakan orang berdasarkan status sosialnya atau bahkan melihat rupa. Ingat, memandang rendah orang lain sama artinya menghina Tuhan atau Sang Penciptanya. Menghujat juga diartikan menghakimi. Di dalam Alkitab banyak sekali ayat yang mengingatkan kita semua untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa menghakimi orang lain adalah dosa di hadapan Tuhan. Saudara, sadarlah dan jangan duduk sebagai hakim terhadap saudara yang lain. Firman Tuhan bahkan dengan tegas menyatakan di Yakobus 4 ke-12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jika saat ini kita masih merasa sebagai orang yang paling benar dan menempatkan orang lain selalu menjadi terdakwa, segeralah bertobat sebelum semuanya terlambat, saudara. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Matius 7 ayat kedua. Jadi, jika ada saudara kita yang saat ini lemah dan jatuh, justru adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kasih dengan menolong dan menguatkan mereka. Sehingga dia segera bangkit dan dipulihkan. Jangan menjadi hakim dan bahkan malah menjatuhkan vonis atas mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita saling melengkapi, saling menjaga, saling mendukung, saling menopang, saling menguatkan, bahkan saling mengasihi satu sama lain. Berhentilah menghujat. Yang percaya dan mengerti, sama-sama kita katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, Kau memberkati rekan-rekan yang mengikuti khotbah online bersama Box Willy, yaitu buat mereka yang ada di rumah-rumah. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, kami belajar untuk tidak saling menghujat. Kami belajar untuk tidak saling menghina satu dengan yang lain. Karena semuanya adalah ciptaan Tuhan. Kami juga belajar untuk tidak saling menghakimi. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa. Bila mulai hari ini kami mau belajar saling mengasihi, untuk saling memberkati satu dengan yang lain. Bila kasih Kristus itu melimpah ke atas kami semua umat manusia. Bapa, Engkau berkati umat Tuhan yang ada di rumah-rumah, agar mereka semua juga dikuatkan lewat pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami mengucapkan terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari umat Tuhan yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Yesus, ku tinggikan
namamu di atas